Bible itu kitabmu, itu hak milik kepunyaanmu. Isinya itu bukan berbicara tentang kalian Kristen. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Damailah dulu dengan hatimu. Kasihan ya, kasihan orang-orang yang mendengarkan kamu. Tuh. Siapa? Dari pihak Kristen kasihan? Ya semualah yang mendengarkan kamu. Oh enggak kok, yang dari Islam itu mendapatkan ilmu. Itu menurut kamu, karena kamu yang berbicara, bukan kamu yang sedang menilai dirimu. Nah coba yang di bawah, teman-teman, ada nggak ilmu kalian terima dari penjelasan saya? Silakan. Ada nggak? Ada atau tidak ada? Coba tanya di bawah. Tuh. Tuh. Itu. Apa tuh? Itu kan yang lagi sedang mendengarkan kamu. Tuh. Damailah dulu dengan dirimu. Ya, tuh, kau kemana? Betul. Orang-orang di bawah itu menerima ilmu. Oh ternyata Yesus itu berbicara bukan kepada Kristen, cuman karena Kristen ini kemudian adalah orang yang memiliki buku, maka mereka orang Kristen merasa Yesus berbicara kepada dirinya. Padahal pengarang buku itu menulis tentang Yesus dengan muridnya Bani Israel. Tetapi karena dia yang punya buku, karena dia beli di Gramedia, dia merasa bahwa Yesus bicara kepada dirinya, padahal tidak. Kalau kita bercerita dengan buku, ya sebenarnya buku dengan yang punya Anda pun ya gitu juga. Sekarang Yesus berbicara, apakah pembicaraan Yesus itu berbicara kepada orang Kristen, orang Roma, atau kepada orang Yahudi? Udah gini aja lah ya. Apa kataku tadi? Berdamailah dulu dengan dirimu. Kau berdamai dengan Yesus dulu. Berdamai dengan Yesus. Ternyata Yesus tidak berbicara dengan Kristen. Kamu cuma bisa bikin keruh cuma. Kok keruh? Saya justru yang menjelaskan kekeruhan imanmu. Tidak bisa membersihkan yang telah keruh yang kau buat itu. Enggak, justru saya yang membersihkan kekeruhan. Saya menjernihkan keruhnya hatimu. Kutanya lagi, sekali lagi. Apakah Yesus berbicara kepadamu ketika dia tertulis berkata, Yesus berkata kepada mereka? Apakah itu berbicara kepadamu atau kepada orang-orang Yahudi? Ya, lagi ya, saya katakan Anda cuma bisa berbuat keruh, tapi nggak bisa bersih. Karena kenapa? Ya, Anda cuma bisa masalah generasi. Ya, gimana caranya mau Anda generasi? Memang itu bukumu, tetapi Yesus di dalam bukumu itu tidak sedang berbicara kepada kalian Kristen. Itu buku Kristen memang. Bible itu buku Kristen. Kristen punya karena dia beli. Sekarang permasalahannya Yesus yang ada di dalam buku itu apakah bercerita untuk Kristen, untuk kalian? Kan tidak. Maksud saya dengan ini. Ya maksudmu itu tidak sesuai dengan apa yang kujelaskan. Sambung kau. Dia memang sambung, tapi Anda itu cuma buat keruh. Betul yang keruh. Kau yang berarti karena orang yang mendengarkan Anda itu. Oh tidak dong. Di bawah kau tidak lihat itu mereka dapat ilmu. Mereka mengatakan kok aku yang mendapat ilmu. Ilmu apa yang didapat dari caci maki? Ya, tidak ada caci maki. Saya menjelaskan apa yang sebenarnya. Terserah jadi, kamu lah. Yang penting ya. Nah, sekarang pasrah, ujung-ujungnya pasrah kan? Ujung-ujungnya pasrah. Bukan pasrah enggak. Ujung-ujungnya cuma curhat kan? Kita cuma ya. Kok kita? Dua yang berbeda. Anda memihak kepada yang namanya Muslim. Oh enggak dong. Saya berpihak kepada Yesus. Saya meluruskan ajaran Yesus.
Kalau Muslim Enggak. itu tidak perlu Kak saya berpihak kepada Muslim. Muslim udah jelas, Islam itu udah selamat dia, udah jatah mereka keselamatan itu Islam. Sekarang ini saya berpihak kepada Yesus yang selalu kalian pelintir ajarannya. Makanya saya bertanya, Bung, Bible itu bukumu, memang itu kitabmu. Tetapi ketika Yesus berbicara di dalamnya, Yesus berkata kepada mereka, pertanyaan saya, mereka di sini Kristen atau Yahudi? Jawab dulu. Saya kembali pada perkataan awal. Tidak bisa kau jawab. Tidak bisa karena kau itu penumpang gelap. Kalian Kristen itu bukan pengikut Yesus. Yesus Enggak. tidak mengenal kalian. Di dalam buku nih, di dalam buku kalian, di dalam buku. Itu Di dalam bukumu nih, dalam bukumu yang kau katakan kitab sucimu tuh, ketika Yesus mengatakan, pengarang mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka. Perkataannya kepada mereka. Pertanyaan saya, mereka di sini Kristen atau Yahudi? Dah, Ya, mereka di situ Yahudi atau Kristen? di sini Juma saya perlu tegaskan Kak, karena bahwasanya kita udah berbeda pemahaman Juma. Tengoklah kan? Iya. Iya apa? Karena selalu Anda membawa keimanan Anda ke dalam agama Kristen itu. Ya, enggak, saya sedang bertanya tentang kitabmu. Yesus berkata, hal ini tidak kukatakan kepada kamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Pertanyaan saya, pengarang bukumu itu menceritakan tentang Yesus dengan orang Yahudi atau Yesus dengan orang Kristen? Nah, saya perlu bertanya dulu di sini. Anda di agama mana semua? Saya membahas tentang isi kitabmu. Iya, apa perlunya Anda membahas ke sana? Kan Ya, karena Kristen itu adalah agama yang memiliki misi untuk mengkristenkan dunia. bukan Maka saya menyadarkan Anda. bukan Ketika ke situ Yesus, misinya. sabar dulu. Ya, Nih, oke. contoh, saya kasih contoh lagi, saya kasih contoh. Ketika diceritakan oleh pengarang kitabmu, dan kitabmu itu kitabmu, punyamu, milikmu, itu hakmu. Ketika kau buka lembaran kitabmu, ada ucapan, ada kalimat di dalam. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Mendengarkan itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita? Pertanyaan saya. Kita di situ Kristen atau Yahudi? Benar itu bagi umat Kristen, tapi bagimu enggak. Kenapa Sakit kan? Sakit. Disinilah penyakit kronis yang dialami Kristen. Laknatullah selama 2000 tahun lamanya. Ya, Ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Saking bengoknya, saking bahlulnya Kristen itu, sudah jelas-jelas Yesus di situ sedang berbicara dengan orang Yahudi. Tapi Kristen selalu merasa Yesusku baik, Yesusku baik, Yesusku baik. 2000 Nenekmu tahun itu kiper. dari pemandangan Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, Ya, tadi kan bukan dengan orang Kristen Anda cuma pemakan bisa babi laknatullah. memperkirakan jalan keluarnya Anda nggak bisa. Saya ulang lagi. Iya. Saya ulang lagi. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Mereka di sini Yahudi atau Kristen? Udahlah Juma, sakit kepala aku. Ini 2000 tahun. Inilah Al-Quran katakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi sudah bosan dunia ini dipenuhi orang-orang bodoh kayak kalian, Al-Quran kemudian diwahyukan untuk mencerdaskan dunia. Ini kalian ditegur. Yesus itu sedang berbicara kepada kaumnya, bukan kepada Kristen. Anda kalian sepihak Juma. Anda kan cuma kalian sepihak. Saya kan bertanya samamu. Saya tidak sepihak. Sebelumnya saya bertanya dulu. Ketika Yesus mengatakan, pengarang kitabmu mengatakan, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Pertanyaan saya, mereka yang hendak menanyakan sesuatu kepada Yesus ini Yahudi atau Kristen?
Kristen itu tahu apa yang mau dijalani dia. Ya. Inilah kenapa 2000 tahun Iya. kalian itu disaring terus untuk masuk dalam neraka jahanam. Kristen itu tahu apa yang mau dijalani dia. Saya tidak cuma. tanya apa itu Kristen. Anda tanya. Ya. Kan Yang saya tentang Kristen. pertanyaan saya, ucapan Yesus, ucapan pengarang, ucapan orang-orang yang ada di dalam kitabmu itu yang Lalu kupertanyakan. Lalu apa masalah Pengarang Anda kitab. begitu? Pengarang kitabmu menarasikan. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Mereka di sini orang-orang Kristen pemakan babi atau orang-orang Yahudi yang tidak makan babi? Jawab. Gini Juma ya. Gini Juma. Di- Gini Juma. Jika Anda diam dulu. Gini Juma. Jadi gini saudara, Anda diam dulu. memang Anda diam- Bible diam itu dulu. kitabmu. Memang bukumu. Memang ya, kau punya. Kalau Itu dirunut ke belakang, hakmu. Juma. Itu milikmu. Kau Anda pakai diam duitmu dulu. membelinya. Adanya di genggamanmu. Bukan Di saya. rumahmu. Itu hak milik Saya. kepunyaanmu. Isinya itu bukan berbicara tentang kalian Kristen. Anda hanya mendengarkan Paham itu? saya katakan. Itu sedang berbicara bangsa lain. Itu kan dalam pemikiran kamu. Ke belakang, saudaraku, kita ke belakang, ya. kitab Anda yang kau akan genggam buka. itu Anda tidak di mana? berbicara tentang Kristen. Iya. Kitabmu yang kau genggam itu adalah kitab yang membahas Ini tentang fakta orang-orang sejarah. Israel, orang Yahudi. Sejarah tuyul. dan diilhami oleh Tuhan. Itu Ya, tapi makanya itu bukan kalau untukmu, Anda tarik ke belakang, tuyul. Anda akan rungkat. Bahkan 13 kitab dari Paulus itu juga bukan kitabmu. Anda bukan siapa-siapa. Memang kau yang kalau kita punya. runut ke belakang, itu. Memang kau yang beli. Tapi Bukan. isi kitabmu Kalau itu kita bukan runut untuk ke kalian belakang, orang juga. Kristen Indonesia, Anda- bukan. Anda Contoh, yang anggap agama Surat Anda akan Korintus. rungkat. Korintus itu masalahnya. ditulis oleh Ya. Paulus untuk Makanya orang-orang yang kita tinggal di bilang Korintia, Anda cuma tengah bisa- selatan Yunani. Bukan untuk kau. Filipi itu juga ditulis untuk orang-orang yang ada di Pelopio, Yunani juga. Bukan untuk kau. Kolose itu ditulis untuk orang-orang yang ada di kota kuno Frigia Utara, Laodikia. Bukan untuk kau juga. Apalagi dalam kitabmu. Galatia itu ditulis untuk orang yang ada di Antartika Turki. Bukan untuk kau juga di Ankara Turki. Kemudian apalagi? 1, 2, 3. Efesus itu ditulis untuk para penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Jadi semua yang ada di dalam kitab kau itu, Bung, bukan bercerita tentang kau Kristen. Mau PK malam ini Mama Isi Juma. kitabmu Jangan itu ditutup. menceritakan orang-orang terdahulu, Juma, menceritakan Juma, orang Anda Yahudi dengan saya, dan orang jika yang tinggal di dirunut ke daerah-daerah belakang, tertentu. Anda dan agama Itu kami mau PK maju malam ini kami selesaikan. apalah orang ini. Bukan, ya. Anda jangan kemana-mana, Kak, karena ini kita selesaikan malam ini. Jika dirunut ke belakang cuma agama Anda dan Anda itu akan rungkat itu. Saya ulang lagi sekali lagi pertanyaan saya sebelum Bapak bokong Anda Gubernur tahu disepak. cuma kalau dengan saya, ya. Iya. Ya, jadi Kak, cobalah untuk ya membuat umat itu biar damai. Itu tujuan saya. Jangan Anda cuma bisa memperkeruh ya. Saya dengan Islam itu cinta banget Juma. Ya. Iya. Saking cintanya makanya kalian mau murtadkan mereka kan? Bukan. Yang saya mau justru ya kita damai, itu tujuan saya. Bukan Saudara, damai berarti bukan tidak belajar. Damai bukan berarti tidak menyampaikan ilmu. Damai bukan berarti saling membodohi satu sama lain.
Damai artinya saling mengisi kebenaran. Itu yang disebut damai. Imani cuma itu. Lah ini yang saya imani. Saya mengimani bahwasanya Yesus itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh orang-orang di luar agama Yesus. Anda masuk ke ruang ini, ke ruang Yesus, karena Anda bakalan lari kemana-mana. Karena Anda nggak mengetahui. Malas. Iya, Anda nggak mengetahui tentang itu. Ilmu Anda tipis dengan itu. Iya. Makanya ajarkan yang baik dengan apa yang Anda ketahui tentang agama Muslim. Itu mending kau buatkan saya kopi dulu. Ngapain kau di sini ya celoteh? terserah, mau salto belakang atau jungkir balik terserah. Kau bikin kopi dulu. Saya ini pendebat. Yang bisa hadapi saya itu yang bisa berdebat, bukan yang jualan kopi. Sakit kepala saya dengar kau. Ya, saya sapa dulu. Udah Costa, kita naik. Ada apa, Ustaz? Dari sektor mana? Ya, itu suara Ya. terdengar kah? Iya. Agamanya apa, Bangku? Oh, saya Kristen. Iya, mau minta naik? Ada yang mau disampaikan atau mau bantah? Oh, enggak sih. Saya hanya memperhatikan untuk diskusi ini. Cuman saya nggak tahu ini konsep. Temanya kali ini apa aja ya? Itu sudah ada tertulis. Oh, siapa sosok Paulus ya? Oke. Ini aja ya? Oke. Ya. Salam kenal ya, Bang Zuma juga ya. Iya, saya kenal Bang. Oke Bang, jadi kali ini kalau aku sih pengen kita diskusi sehat lah ya, bukan debat kusir lah ya gitu kan. Jadi lebih ke pengen tahu dulu nih POV dari Bang Zuma ini terhadap sosok Paulus ini seperti apa sih? Mungkin itu dulu Bang ya, nanti kan akan ada diskusi-diskusi berikutnya. Maksudnya akan ada topik yang mungkin bisa kita bahas. Tapi aku pengen tahu dulu dari Bang Zuma dulu, karena aku baru masuk juga kan. Silahkan Bang Zuma. Mestinya Anda yang bernasib duluan. Gimana? Mestinya Anda yang bernasib duluan. Nanti Bang Zuma menanggapnya. Oh, oke. Ya. Paling ini sih, aku juga susah ya untuk mulainya dari mana ya. Cuman tadi mungkin ini aja deh. Sekilas aku tadi mendengar percakapan terakhir dengan yang orang sebelumnya ya, kira-kira kan begitu ya. Jadi tadi ada konteks yang menarik tentang keselamatan ya tadi yang Bang Zuma bawa. Bahwasanya kalau orang Muslim atau orang Islam itu sudah pasti selamat, begitu ya Bang Zuma ya? Iya. Oke. Tadi ada saya ngomong gitu ya. Ada Bang Zuma tadi ada sekilas ngomong itu. Mungkin saking banyaknya jadi Bang Zuma nggak ingat kali. Oke. Iya. Lanjut. Oke. Kalau memang seperti yang Bang Zuma katakan bahwasanya kalau orang Islam itu keselamatan itu pasti ya gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya Bang, kalau memang itu pasti selamat gitu Bang, kalau boleh tahu kenapa sampai saat ini Nabi Muhammad itu masih didoakan Bang? Mungkin itu dulu deh. Oke, baik. Kenapa Nabi Muhammad didoakan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disanjung, dipuji, dimuliakan. Dan salawat itu adalah pujian. Dan kalau kami mendoakan itu tidak ada hukum yang dilanggar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bersalawat, apa salawat itu? Pujian, memuji, menyanjungku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka salawatnya itu akan kembali kepada sang pemberi salawat. Jadi kami bersalawat, barang siapa yang bersalawat kepadaku,
maka kelak akan aku berikan syafaat. Pada saat tak ada lagi orang yang bisa memberikan bantuan pertolongan, pada saat itulah Nabi Muhammad memberikan bantuan pertolongan kepada mereka yang sering bersalawat kepadaku. Jadi bukan kepada Nabi Muhammad tujuan salawat itu. Salawat itu kembali kepada yang mengucapkan pujian tersebut. Itu bung. Sama seperti ketika di dalam kitabmu juga dikatakan diberkatilah. Diberkatilah, hosana, hosana, diberkatilah anak Daud, diberkatilah anak Daud. Apakah kemudian Yesus itu tidak diberkati? Kan diberkatinya dia. Tetapi pengucapan pemberkatan terhadap Nabi Isa atau Yesus atau Nabi Muhammad mencerminkan orang itu beriman kepada Nabi tersebut. Tidak mungkin musuh Yesus mengatakan terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus. Kiranya keselamatan ada pada diri Yesus anak Daud. Tidak mungkin musuhnya mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah orang-orang yang mencintainya. Berarti orang yang bersahabat, orang yang bersalawat adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka hendaklah mereka mencintai Nabi Muhammad. Tuh dalil. Maka wujud kecintaan, ia menyanjung beliau, mendoakan beliau, menyebut kemuliaan-kemuliaan untuk beliau, mendudukkan beliau pada tempat yang layak, yang mulia di hadapan pencipta langit dan bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Kiranya keselamatan atas diri Nabi Muhammad. Apakah itu tidak bagus? Bagus, itu bukan didoakan. Itu pujian. Kenapa? Karena umat Islam ingin menyatakan di hadapan Tuhan, ya Rabb, kami mencintai utusanmu. Kami mencintai Nabi dan Rasul penutupmu. Itu bukan didoakan. Begitu saudara. Jadi di Islam itu kenapa dikatakan Islam itu jaminan keselamatannya valid? Karena yang akan selamat adalah mereka yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Bukan yang ingkar atau melawan pencipta langit dan bumi, membelakangi pencipta langit dan bumi, dan menghadap kepada makhluk untuk ia sembah. Itu bukan. Seperti itu, silakan. Oke, tapi menarik ya. Sebenarnya kalau dilihat dari statement Bang Juma, nggak ada masalah ya ketika umatnya menyatakan mencintai nabinya dan sebagainya. Cuman tadi ada statement yang menurut saya pribadi saya pribadi bingung ya sebenarnya gitu kan Bang ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan gitu ya. Itu kan kalau kita bicara tentang kiranya Nabi Muhammad ditempatkan di tempat yang terbaik, artinya di sini belum jelas dong tempatnya itu di mana nih, kan begitu ya. Nah mungkin itu bisa dijelaskan dulu Bang Juma. Berarti saat ini Nabi itu ada di mana nih sekarang nih posisinya? Kenapa umat Islam sampai saat ini masih bersolawat itu dalam arti kayak menyampaikan kiranya atau punya harapan bahwasanya Nabi itu akan ditempatkan di tempat yang terbaik? Mungkin bisa dijelaskan Bang Juma. Oke, dalam Al-Quranul Karim diterangkan surah Ali Imran ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yarzuqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Tidak. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Tuh, Nabi Muhammad mati di jalan Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjalankan sholat. Nabi Muhammad melakukan kemudian hal-hal yang mengantarkan dirinya beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, dikatakan dalam Al-Quran, kad aflahal mu'minun, adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka ini orang-orang yang beruntung? Yang sholat, yang zakat, yang menjaga diri, amanah, dan seterusnya. Apa kata Al-Quran? Walladzina hum, mereka inilah ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun.
mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi doa yang kami katakan itu ungkapan syukur. Jangankan kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala saja memuji kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kami. Tidak ada masalah di sana. Ketika kemudian kami memuji beliau, kami mendoakan beliau kebaikan-kebaikan, bukan berarti orang itu tidak selamat. Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak selamat. Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, wahai Nabiku Muhammad. Kami umat Islam juga melakukan hal yang sama. Kami melakukan pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dia itu tidak kemudian selamat. Jadi kalau berbicara mengenai salawat, Bung, di dalam Al-Qur'anul Karim di mana di surah Al-Baqarah ayat 157, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bagaimana salawat ini itu bisa diartikan pengampunan dan juga bisa diartikan sebagai rahmat. Ulaika alaihim salawatuhum min rabbihim, salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan. Jadi salawat itu artinya pengampunan. Salawat itu bisa juga diartikan sebagai doa, sebagai ketundukan, sebagai keselamatan, sebagai rahmat dan seterusnya. Tak ada masalah. Sedangkan kalau Nabi Muhammad itu sudah jelas, dia itu adalah penghuni surga. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena Allah saja menyanjungnya. Beliau adalah makhluk mulia yang berbudi pekerti luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada yang bisa menyebabkan Nabi Muhammad kemudian itu tidak selamat. Dia yang membawa ajaran selamat, Islam artinya selamat. Tak ada kemudian yang bisa menghantarkan beliau, baik dari Torah, baik dari Injil, atau ya taruhlah kitab-kitab terjemahan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang bisa menyebabkan masuk neraka Nabi Muhammad itu nggak ada dalam Bible, apalagi dalam Al-Quran. Terkait masalah yang didoakan itu, Anda boleh melihat di dalam kitab saudara, di dalam kitab Wahyu 7 nomor 10, di situ dikatakan apa di sana? Terekam dengan sangat rinci. Semoga tidak diganti lagi kelak terjemahannya ke depannya. Data itu dikatakan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan, yang kami yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Itu apa itu? Keselamatan bagi Theos, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Apakah artinya bahwa mereka ini tidak selamat? Apakah Theos ini tidak selamat? Selamat kan? Tapi kenapa selalu didoakan keselamatan bagi Theos yang duduk di tahta bagi anak domba? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Theos kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Begitu juga di dalam kitab Ayub, ada diterangkan di dalam kitab Ayub 10 nomor 14. Narasi yang sama. Apakah berarti Tuhan itu tidak selamat? Karena di situ dikatakan keselamatan. Nah, di Ayub 10 nomor 14 dikatakan begini. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak membebaskan aku daripada kesalahanku. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa di dalam kitab Ayub ini, Ayubnya itu berdoa. Engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku, daripada dosa-dosaku. Ini baru terbukti bahwasanya kitab Ayub menjelaskan, kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Ini penekanan bahwa Ayub tidak dibebaskan dari kesalahannya. Lalu buat apa dia berdoa? Sedangkan Nabi Muhammad diceritakan tidak ada dia berdosa. Paham itu? Kalau Anda mengatakan kenapa didoakan? Lalu yang ada di Wahyu 7 nomor 10 itu apa? Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Mereka berteriak dengan suara keras. Keselamatan bagi Theos kami.
dan yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Apakah itu artinya bahwa Theos tidak selamat? Sekira begitu, Bung. Silakan. Oke, biar tidak melebar ya. Cuman mungkin bisa disampaikan dalilnya mungkin dari Quran, karena saya merasa pertanyaan saya belum terjawab, bahwasanya saat ini Nabi Muhammad itu ada di mana gitu. Tadi Bang Juma mengatakan di surga, tapi aku tidak melihat itu di ayat berapa tuh, di surat mana di dalam Al-Quran yang menyatakan itu di surga. Mungkin bisa dijelaskan Bang Zuma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur, yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Itu. Sedangkan sekarang ini, kalau Anda berbicara mengenai surga, ya, surga itu belum terisi. Kenapa belum terisi? Karena belum akhir zaman. Belum hari kebangkitan, orang baru dihisab. Belum. Berarti orang masih berada dalam alam arwah, alam barzah, alam ruh. Sedangkan ruh-ruh orang yang sudah meninggal, yang kemudian selamat, itu kembali kepada Allah. Dalilnya Ali Imran ayat 169. Oke. Berarti Nabi Muhammad saat ini tidak di dalam surga dong. Ya surga itu masih rahasia. Mungkin perlu dijelaskan dulu nih, maksudnya benar atau tidak, sesingkat itu aja dulu nih. Berarti Nabi Muhammad saat ini ada di surga atau tidak, kan kita pengen tahu nih. Kalau kita merujuk di dalam Musnad Ahmad nomor 22378, yang di surga sekarang ini adalah Nabi dan juga anak-anak yang mati meninggal dunia belum balik. Itu kalau di dalam Musnad Ahmad. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, orang yang mati di jalan Allah itu kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah artinya ya dia berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau dalam perspektif saudara Kristen, Tuhan itu ada di surga, berarti dia kembali ke surga. Oke, singkat saja, berarti Bang Juma meyakini Nabi Muhammad ada di surga, kira-kira begitu. Di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan dia ke surga. Nah, basic. Artinya, Bilang bang. betul. Artinya di sini bahkan Quran sendiri pun tidak ada menginformasikan bahwasanya di mana nih sekarang posisi dari Nabi Muhammad itu sendiri. Ini Andi punya pendengaran baik kan? Nggak pernah bentur telinga dengan benda tajam, benda keras. Saya katakan Nabi Muhammad itu hidup dan berada di sisi Allah. Anda mengatakan tidak jelas di mana Nabi Muhammad, kan di sisi Allah kan? Gimana ya? Rusak telinga atau ada gangguan apa ini? Pencernaan kah? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada di surga, hidup di alam seperti makhluk, berarti Nabi kami ada di situ. Karena dia berada di sisi Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ini jelas. Bal ahya inda rabbihim. Dia tidak mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya. Nah, hidup di sisi Tuhan itu apakah di surga ataukah di langit? Wallahu alam bisawab. Yang pastinya dia kembali ke sisi Tuhan. Mereka tidak mati, mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Begitu. Kalau terkait dengan dijelaskan ada di surga, lihat di Musnad Ahmad.
Nomor 22378. Jelas di situ dikatakan Nabi Muhammad ada di surga. Berarti di sisi Tuhannya itu maksudnya Tuhan menempatkan Nabi Muhammad di surga. Kalau berdasarkan hadits. Karena neraka dan juga surga itu berada pada sisi Allah. Itu maksudnya. Sedangkan Anda lihat di dalam kitab saudara, tipuan-tipuan yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan Yesus terangkat ke surga itu adalah pembohongan, pembodohan, pembahlulan, penipuan, penyesatan yang sudah terjadi ribuan tahun. Yesus itu tidak pernah ke surga, Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Cuman terjemah Indonesia dirubah menjadi surga biar agak keren sedikit. Itu penipuan, pembodohan itu. Yesus terangkat ke Uranon. Uranon itu langit. Nggak ada Yesus terangkat ke Paradiso, nggak ada. Dia ke langit. Nah, kalau Nabi Muhammad kembali kepada sisi Tuhannya. Artinya dia di bawah kuasa Tuhannya. Ya terserah Tuhannya mau menyimpannya di mana. Apakah di langit, apakah di Jannah, di Firdaus. Terserah. Yang jelas dia kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada kuasa kegelapan. Begitu, Bung. Jadi ketika Anda berbicara tentang salawat, maka saya sudah menjelaskan di Wahyu 7 juga ada Tuhan diselamatkan di situ. Ya, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini adalah seruan-seruan yang kemudian dilakukan secara lantang dengan suara keras yang ada kemudian di dalam Wahyu 7 nomor 10. Kalau kita lihat di terjemahan lain, mereka berseru-seru, terpujilah, terpujilah sumber keselamatan kami. Terpujilah, keselamatan bagi dia yang duduk di atas tahta, keselamatan bagi dia, keselamatan bagi dia. Seperti itu, Bung. Bolehkah saya bertanya balik? Oh, boleh, silakan. Selagi bisa saya jawab, saya jawab. Baik. Yesus mengatakan bahwa yang bisa percaya, yang bisa selamat itu adalah orang yang percaya kepada dirinya. Itu orang yang selamat. Nah, orang-orang Kristen ini mengatakan adalah orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya. Tolong tunjukkan saya dalil yang terlontar dari mulut Yesus di mana ucapan itu diperuntukkan untuk kelompok di luar Yahudi, yaitu kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Karena Yesus selama berbicara, mengajar selama 3 tahun, Yesus tidak pernah berbicara kepada kelompok di luar Yahudi yang bernama Kristen ini. Tolong tunjukkan sebagai seorang Kristen di mana Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang di luar Yahudi, sedangkan Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Yahudi dengan memberikan kemudian jaminan keselamatan. Yesus hanya berbicara jaminan keselamatan itu kepada muridnya Yahudi. Tetapi Yesus tidak pernah memberikan jaminan keselamatan kepada orang di luar Yahudi. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus memberikan jaminan keselamatan di luar Yahudi, tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada orang Kristen. Silakan. Oke. Konteksnya di sini yang saya tangkap adalah di mana Yesus mengatakan itu terhadap orang Kristen. Begitu ya Bang Jum ya? Iya. Oke, kalau terhadap orang Kristen jelas tidak ada lah. Saat itu belum ada Kristen kali Bang. Kan begitu. Nah, cuman aku pengen tahu nih, yang Bang Juma tahu, Yesus itu ngomong atau berbicara kepada muridnya, apa rupanya yang disampaikan yang Bang Juma tahu, itu dulu. Ya, Yesus mengatakan ada 2 tempat minimal ketika ditanya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab, supaya kamu memperoleh hidup yang kekal, tangga pertama, lakukan segala perintah Bapa. Berarti perintah Bapa, Taurat dong. Yang kedua, jual segala hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, ikutilah aku.
Nah, setelah mengikuti aku, jelas hidup kekal itu mengikuti aku, menerima segala firmanku, dan setelah kalian menerima segala firmanku, kamu percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi ada 3 poin. Yang pertama melakukan hukum Taurat, yang kedua menjual harta dan berikan kepada semiskin, yang ketiga percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kunci untuk mendapatkan hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu ucapan Yesus sendiri, tidak ditambah-tambahin. Jadi Yesus hanya berbicara kepada kaumnya Bani Israel bahwa hidup kekal kalian peroleh dengan cara mentaati segala perintah Elohim, yaitu hukum Torah. Dan yang kedua, kalian mau selamat, maka harus menjual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Yang ketiga, mengikuti aku. Apa kemudian implementasi mengikuti aku? Boleh Anda lari ke Yohanes 17:3, boleh juga Anda membuka kisi-kisi di dalam Matius 5. Khususnya kepada nomor 19. Apa kata Yesus? Kalau kau ingin selamat, maka jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat, melainkan ajarkan kepada orang lain segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, di mana Yesus pernah mengajarkan ajaran semulia ini selain daripada kepada muridnya Bani Israel? Silakan. Oke. Mantap juga Bang Juma ya. Tahu detail ya. Oke. Sekarang justru logikanya begini Bang Jum. Itu memang kan saat itu konteksnya Yesus berbicara terhadap orang Israel gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, seandainya ada orang di luar dari bangsa Israel, lalu dia mengikuti perintah Yesus, apakah dia tidak bisa menerima atau masuk dalam kerajaan surga? Kan gitu dulu nih pertanyaannya. Menurut Bang Juma gimana dong? Oke gitu. Ya, ini sudah pernah terjadi, Bung. Di dalam Matius 15, ada seorang Samaria yang datang kepada Yesus. Ketika seorang Samaria ini datang kepada Yesus dari Kanaan, ibu ini kemudian ingin agar anaknya itu disembuhkan. Apa kata kemudian murid-muridnya? Suruhlah ibu itu pergi karena ia mengikuti kita dan berteriak-teriak dari tadi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan Kanaan ini, perempuan Kanaan ini mendekat dan menyembah Yesus. Artinya proskone itu menundukkan badan, bersujud memohon, memelas agar Yesus menerima dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu kemudian, benar Tuhan, benar, itu benar. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba, apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Ketika Yesus mengatakan ibu itu anjing, dan ibu itu mengatakan, betul aku memang anjing, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Arti Yesus mengaminkan kalau di luar Yahudi itu memang anjing yang makan sampah dari meja tuan. Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan sebelumnya, janganlah engkau ke bangsa orang lain, ke bangsa orang Samaria atau ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa dari domba-domba, dari muridku, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Jadi kalaupun ada orang yang percaya, ya percaya seperti ibu yang tadi. Oh iya, memang Yesus untuk Bani Israel. Karena Yesus mengatakan tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Israel. Non-Israel di sekelilingnya pada saat itu yang serigala dan anjing. Dan ibu itu mengatakan betul. Yesus juga mengatakan betul. Ya salaman mereka. Tos. Akhirnya apa? Anaknya sembuh. Apakah anjing tadi berubah menjadi domba? Tidak. Domba ya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub ya bukan domba. Tapi anjing atau serigala. Begitu Bung.
Oke, intinya adalah orang di luar Israel juga bisa kan untuk mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Kan begitu kan? Di situ tidak mengikuti ajaran. Perempuan itu hanya minta anaknya disembuhkan dan Ya, minta terlepas. menjadi pengikutnya Yesus. Iya. Cuman minta Terlepas. anaknya disembuhkan. Tapi besar imannya, setidaknya mengimani deh. Itu dulu, mengimani nih. Bisa Ya, kan? mengimani kalau Yesus itu bukan untuk anjing. Mengimani kalau Yesus itu hanya untuk domba. Jangan ke situ dulu. Kita Lalu mau kemana kita? Sebentar Bang Juma. Artinya kita bicara iman dulu. Berarti boleh dong di luar Bani Israel mengimani kan? Mengimani bahwa ucapan Yesusnya, perhatikan dong. Mengimani bahwa Yesus hanya untuk domba, bukan untuk gogok. Iya, Wanita itu mengimani, betul. Kalau kita bicara tentang konteks sebentar Bang, tadi Abang ngomong aku nggak ada potong, oke? Nah, kalau kita bicara tentang konteks anjing itu tadi, itu kan sebenarnya cukup panjang ya latar belakangnya. Itu lebih ke arah bercerita tentang suku, tapi aku nggak mau ke arah sana nih, kan begitu. Aku nggak mau ke arah sana, tapi lebih ke pertanyaan singkat tadi. Tadi Abang bilang, di mana Yesus pernah mengucap untuk orang Kristen kan gitu, karena selama ini kan orang Yahudi nih yang banyak berdialog dengan Yesus, dan Yesus sendiri menyatakan keselamatan itu sama orang Yahudi aja kan itu tadi kan pertanyaan Bang Juma kan. Iya. Oke, nah cuman kan di sini konteksnya betul memang sama orang Yahudi, nggak pernah sama orang Kristen, karena Kristen itu belum ada saat itu kan begitu. Nah kita kan perlu tahu Berarti dulu nggak ada nih. jaminan kan? Berarti nggak ada jaminan. Maksudnya jaminan apa ini? Keselamatan untuk Kristen. Oke. Mana jaminannya? Mana jaminan? Sebentar. Nggak ada. Menurut Bang Juma, Kristen itu definisinya apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Sekali lagi aku tanya nih, menurut Bang Juma definisi Kristen itu apa sih? Pengikut Paulus Kristus. Kenapa Bang Juma bilang pengikut Paulus? Lah, memang Kristen ini bukan pengikut Yesus, tapi Paulus. Iya, jelaskan dulu Bang. Aku minta Abang jelaskan kenapa Bang Juma bilang pengikut Paulus. Itu dulu nih, dasarnya apa? Baik. Oke. Yesus ketika bersama dengan muridnya Bani Israel, muridnya datang di Bukit Zaitun, bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang sebagai penyesat, memakai namaku, dan berkata, Akulah Kristus." Berarti penyesat itu mengakui dirinya Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, datanglah Paulus mengaku Kristus. Mendatangi murid-murid Yesus. Berarti yang dinubuatkan ini adalah yang menggenapinya. Siapa yang datang mengaku Kristus kepada murid-murid Yesus? Ya Paulus. Berarti orang banyak yang menyesatkan itu dan yang disesatkan itu adalah Kristen. Kristen, kenapa disebut Kristen? Karena Kristen itu akar katanya Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu adalah Kristen. Dan pendirinya adalah Paulus. Dalilnya, di mana Paulus mengaku Kristus? Roma 16 nomor 7. 1 Korintus 11 nomor 1. Lukas juga mengakui Paulus itu adalah Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. 1 Korintus 12 nomor 12. Kristen semuanya adalah anggota Kristus. Ya, di DM teman-teman, siapa tadi namanya itu? Dakosta, silakan di DM ke Dakosta, suruh masuk ke sini. Ya, Bang Jombi, di DM-in Bang Jombi ya, suruh masuk ke sini Dakosta. Di-share aja ke sana, ke inbox-nya. Sama tadi juga saya kena tombak pun. Lagi diskusi sama pendeta. Oh ya, tadi ada pendeta di sini. Ada pendeta Noce itu. Oh, pendeta Noce. Santun dia orangnya sama, santun.
Iya. Mau mendengarkan, tapi wawasannya bagus juga dia tentang Bibalnya. Walaupun ya sama aja ngeyel. Halo Bang Kemal, Ya, halo. Halo juga, Bung. ini mau tanya nih soal Al-Kasa ayat 7. Enggak, bentar. Anda Muslim apa Kristen? Gimana, Bang? Muslim. Salam dulu dong, Bang. Kalau Muslim, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, gimana? Ini saya mau tanya nih surat Al-Kasa ayat 73. Mm-mm. Apa itu surat Al-Kahf? Benar nggak umat Islam nggak boleh kerja malam? Saya baru dengar ada surat Al-Kasah, Kurunda. Al-Qasah ayat 73. Al-Qasah. Bukan Islam ini. Cuman karena dia takut ditanya balik. Jadi Al-Quran tidak mengatakan jangan kerja malam. Enggak ada. Cuman dikatakan wa mir rahmati ja'ala lakumul lail wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan adalah karena rahmat Allah, Allah jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari. Jadi Allah menjadikan malam itu untuk beristirahat. Kalau kemudian Anda dalam kehidupan Anda harus bekerja siang atau harus bekerja malam, ya silakan aja. Tapi malam itu dicipta oleh Allah untuk waktu-waktu istirahat. Dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada pagi hari. Dan agar kamu bersyukur kepadanya. Hanya orang bahlul, tolol, dan dongo yang mengatakan Al-Quran itu keliru. Faktanya, orang kerja itu jam pagi, siang, malam itu jam istirahat. Kalau ada yang kerja malam itu darurat karena pengecualian. Mungkin karena dia anggota sehingga dia harus dinas malam. Tetapi yang pasti dia jadikan siang itu menjadi malam karena dia siangnya tidur. Secara umum siang itu kerja orang, malam itu istirahat. Begitu saudara. Ya, soalnya si Kudis itu menyerangnya begitu terus dia. Ya faktanya memang kerja orang, kalau malam itu istirahat. Berarti dia memang dongo, dompala, ndak ngerti kitab Al-Quran, ndak ngerti ayat Al-Quran. Tapi dia menerjemahkan sesuai dengan seleranya terjemahan itu. Jadi terjemahan dia terjemahkan sendiri. Sudah terjemahan, dia terjemahkan sendiri versi dia. Padahal segala sesuatunya, ya malam itu adalah tempatnya istirahat, mau apapun itu. Jadi kalau ada orang bekerja malam, berarti menyalahi kodrat. Malam itu untuk istirahat. Menyalahin kodrat. Iyalah, Kenapa kamu bisa bilang begitu? iya, karena dongo. Menyalahi kodrat itu namanya. Malam itu untuk istirahat. Mau bukti, kalau dia Terus dia, gimana yang orang-orang bekerja itu? ya dia menyalahi kodrat. Aturannya malam itu istirahat, tapi karena keadaan, apakah karena dia petugas, apakah karena dia adalah security atau dia adalah Polri, TNI, mau tidak mau karena kewajibannya pada saat orang istirahat justru dia harus bekerja. Itu maksudnya. Kenapa kau jadi dongo? Jangan kurangi makan babi, makanya kau jangan terlalu bahlul. Apa hubungannya sama babi? Ya itu kau makan, makanya kau dongo. Masih mau kok ngaku Islam. Islam lah, KTP ku Islam kok. Dongo, bukan Islam.
Paulus itu kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, orang Roma ngaku Roma. Itu Paulus. Memang kan kalian diajarkan dalam Filipi 1:18, kamu boleh mengelabui, kau boleh berpura-pura, kau boleh menipu, yang penting mengabarkan Yesus. Gitu. Itu dalil. Itu makanya aku bilang, kalau ada orang yang protes dalil Quran, itu orang dongo, orang bahlul pasti. Saya protes. Ya berarti kau dongo. Kau bahlul berarti. Enak kali mulutmu itu bilang-bilang orang dongo. Lah dongo memang. Sekarang tanya sama kamu nih, terlepas dari ada ayat suci Al-Quran, menurut kamu, malam itu untuk bekerja atau untuk istirahat? Bisa dua-duanya. Nenekmu kiper. Kamu cara berpikirmu. Kamu yang aneh. Bisa Kamu yang dua-duanya, bisa aneh. bekerja, oke. Kata siapa? Coba. Saya. Coba. Berarti kau dongo sendiri. Ya kan pikiranmu yang dongoin orang. Tidak bisa dong. Tidak bisa. Di mana-mana di bumi ini, orang bekerja itu di pagi hari, kerja resminya. Yang malam itu cuman penambahan saja. Karena itu tadi pengecualian. Di mana-mana dunia ini kerja itu pagi, tuyul. Yesus aja istirahat, tidur kalau malam. Gimana sih? Al-Quran tidak pernah salah. Yang salah itu otakmu. Ada lagi pertanyaan titipanmu dari gurumu yang goblok itu. Siapa guruku? Edis toh? Nggak ada kamu. Saya kan cuma nonton dia doang. Iya kan gurumu itu, makanya kau nonton. Nonton lah, dia lucu kok. Iya makanya kau jadi muridnya, tolol. Ngapain dia jadi muridnya? Ya buktinya kau nonton dia, artinya kau dongo. Mereka dia bukan pelawak. Ya makanya kau jadi pelawak juga. Lucu kamu. Kau yang lucu, lama-lama ku robek juga mulut kau ya. Gila itu. Hei, Gurunda kok bisa lah manggil dia gurunda-gurunda gitulah. oke lanjut. Apa lagi pertanyaannya? Cium kakinya. Moderator jangan diturunkan ya. Ini lumayan nih, badut nih. Jangan diturunkan moderator, badut lumayan nih. Udahlah kawan, udah benar itu. Kaidah Qurannya udah benar, nggak salah itu. Jangan sombong terhadap kebenaran. Ada lagi? Dia nggak ngerti Bukan apa sombong namanya sih. kodrat itu. Ya kita kan tahu artinya kan, ya makanya saya bertanya. Masa saya baca Arab itu artinya? Iya, memang harus tahu. Dan kadang-kadang dia tuh nggak konsisten dia. Kadang ada yang begini, kadang ada yang begitu. Sama Benar, seperti Nabi kamu Isa. juga. Kalau Nabi Isa ada yang dibilang wafat, ada yang dibilang naik ke surga, kan nggak konsisten. Siapanya? Al-Quran. Tahu lah. Masalah generasi. Inilah kalau kamu itu jadi umat terjemahan. Kamu tidak ngerti Quran, tapi kau ingin memahami Al-Quran pakai otakmu sendiri yang hanya seuprit. Bagaimana bisa? Kau harus belajar Quran supaya kamu paham. Bukan hanya memahami makna terjemah dengan pemahamanmu sendiri, lalu kamu mengartikannya sendiri, lalu kau anggap bahwa pemahamanmu itu sudah betul. Begitu. Kau ditertawakan sama anak TK itu. Ya apa-apa, tawain aja. Nah makanya. Kan jadi murid Edis Saya itu nggak harus pernah dongo. tersinggung, saya. Murid Edis itu pasti dongo. Itu Saya aja. bukan murid Edis. Kok kenapa Lah, kamu kamu- bilang saya murid Edis? Kamu muridnya. Saya tanya dulu samamu. Wafat itu menurut pendalaman Al-Quran nih. Kalau kau memang bukan muridnya si Edis. Wafat dengan maut itu sama atau beda?
Beda lah, wafat udah Nah, mati. beda. Hah? Mau belum mati, Oh, kan? aduh. Waduh, parah. Tapi kita dicerdas ternyata muridnya. Itu gimana? Itu gimana? Maut itu mati. Kalau wafat itu belum tentu mati. Makanya kau belajar. Aduh, Kok bisa gimana sih? begitu cara pikirmu? Loh, makanya bahasa Quran itu bukan bahasa Indonesia, Tuyul. Wafat itu bisa artinya istirahat atau tidur. Tapi kalau maut sudah otomatis mati. Nah, dalam Al-Quran, surah Maryam itu tidak ada kata wafat. Yang ada kata maut. Paham? Tapi kan rata-rata orang Indonesia taunya wafat tuh mati. Ya itu, sedangkan Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Paham sampai sana? Ya, Makanya kau jangan terlalu lama belajar sama Edis. saya bukan Di belajar situ. sama Edi, saya nonton doang karena dia Iya, tapi kan kalau kau sama dia, ya sama dia kau menonton, artinya kamu itu sama halnya belajar. Jadi kutanya samamu ya, di dalam Al-Quran surah Maryam, di situ tidak ada kata wafat. Oke, tidak ada kata wafat di situ. Yang ada adalah kata maut. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut. Maut. Wa yauma ub'atsu hayya. Berarti ini bukan berbicara mengenai ketika dia diangkat ke langit. Tapi ketika dia meninggal dunia. Artinya mengalami maut. Yaitu pada hari kiamat. Lalu kemudian dibangkitkan kembali. Paham ya? Jangan lagi jadi murid Edis. Apa ini? Tidak ada guna-gunanya kau belajar sama Edis itu. orang saya nonton karena lucu doang. Iya. Kenapa harus kau lucu di sana? Oten terus typingan ini. Iya, memang kau muridnya Edis mau kayak mana? Kau sudah lama jadi muridnya Edis? Oh, berapa ya? 3 bulan kayaknya. Nah, itu ngaruh. 3 bulan Memang. nonton dia. Tadi dibilang bukan muridnya, sekarang dia ngaku baru 3 bulan itu ya. Ada tuyul. Jadi wafat itu bisa diartikan tidur, ya. Wafat itu bisa diartikan kemudian istirahat. Orang Indonesia menggunakan kata wafat itu menjadi mati. Tapi kok dalam bahasa Quran, wafat itu bukan mati, itu tidur atau istirahat. Sama seperti dalam Al-Quran rahim. Rahim dalam Al-Quran itu artinya kasih. Tapi kalau Indonesia yang menggunakan rahim, kata rahim itu kandungan, tempat anak kemudian berada. Itu dalam perut ibu, rahim. Tapi kalau di Quran, rahim itu adalah kasih, sayang. Begitu, Bung. Jangan kau maknai Al-Quran pakai terjemah kayak Edis gurumu itu. Karena Al-Quran diwahyukan bukan pakai bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa Arab. Maka ketika kita ingin belajar Quran, yang kita gunakan adalah pendekatan bahasa Arab, bukan pendekatan bahasa Indonesia. Gitu. Tanya gurumu itu. Jangan terlalu banyak tipu-tipu uangnya jemaat. Sampai dia bodoh. Paham ya, Jeder? Kalau kau percaya Isra Mi'raj nggak? Ya, percayalah. Itu iman saya. Bukan masuk logika. Lah, kenapa harus mengikuti logikamu? Emang kau siapa? Lah, sekarang begini.
Kalau Tuhan ingin memperjalankan kemudian manusia dari bumi ke langit, bisa nggak? Tuhan nih, Tuhan. Bukan manusia itu sendiri, aku mau ke langit, bukan. Tapi Tuhan yang maha kuasa memperjalankannya, bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa sih Ya, kalau ada. bisa. Bisa. Terus kenapa kamu meragukannya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Loh, Allah yang memperjalankan. Bukan Nabi Muhammad yang mau. Tapi pencipta langit dan bumi yang maha kuasa yang memperjalankan. Kenapa tidak bisa? Orang Tuhanmu aja bisa jadi bayi kok. Tuhanmu bisa jadi bayi. Tuhanmu bisa jadi mayat. Tuhanmu bisa ditombak, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, dibunuh bahkan oleh manusia sendiri Tuhan kau itu. Masa kau tidak percaya? Aneh. Tuhan yang maha kuasa katanya. Tidak bisa kemudian, tidak ada yang mustahil. Tapi giliran Tuhan memperjalankan Nabi Muhammad, mustahil. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Giliran Tuhan kemudian melakukan bagaimana mujizatnya memperjalankan Nabi Muhammad ke langit, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan turun jadi bayi, bisa katanya bisa. Koplak memang kan? Koplak kan memang kau? Koplak sama guru kau itu koplak. Nah, kenapa kalau tidak itu suara bayi coba? Lah, Tuhanmu turun jadi anak bayi, coba. Jangan ditidukan juga kali. Oke mana? Itu fakta. Ya, kayak gitu. Dan firman itu telah menjadi daging. Pada saat mana dia menjadi daging? Lukas 2, nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Lahir. Emang lu pikir dia lahir sudah bergondrong, udah berkumis, berjenggot, berbulu dadanya? Enggak dong. Dia pasti bayi. Makanya pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Nah kalau bayi lahir apa katanya? Meow, meow, meow. Emang kayak gitu? Enggak dong. Pasti nangis. Tahu kenapa nangis? Aku disuruh jadi Tuhan. Tuhan kau itu. Itu Tuhan kau itu. Tanya gurumu di situ. Kau tidak percaya nabinya umat Islam diangkat oleh Tuhannya ke langit, tapi kau percaya Tuhanmu turun menjadi bayi. Gurumu itu sedeng memang. Jangan nangis tuh, yo. Hah? Tanya lagi. Nanya lagi. Oke, sabar ya. Mikir dulu. Putar dulu Edis, guru kau itu. Ini Belanus ini Muslim apa Kristen? Belanus. 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 Buka mirip Belanus. Budak kau Belanus. jangan gitu lu. Parah Tuhan kau jadi bayi. Jangan gitu. Repot ini. Dilanjut aja jadi sok tanya. Kenapa di Semakin banyak orang sakit ya. Iya, kenapa di Al-Quran tidak ada perintah berapa kali sholat gitu? Ini muridnya Edis ini betul-betul
Edis itu suruh Bukan, aja saya baca-baca juga umurnya Edis lagi. suruh di sini datang. Suruh gurumu ke sini hadapi saya. Jangan kau sebagai murid yang datang sini. Saya bukan muridnya. Bagus itu. Lalu apanya kalau bukan muridnya? Saya cuma lihat-lihat dia doang. Nah, terus Ya itu saya tanya tadi, kenapa di Al-Quran tidak ada surat berapa kali sholat gitu? kata siapa? Salat itu dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwa salat itu adalah suatu ibadah rutinitas ritual yang dilakukan oleh umat Islam, yang dilakukan oleh kami, di mana salat itu adalah ibadah yang sudah diatur waktunya. Paham? Ketika diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim, Inna sholat kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kata siapa sholat itu tidak ada ditentukan waktunya? Rokaatnya Ditentukan nggak ada 5 disebutin. waktu. Kalau bicara mengenai rakaat, itu kata Allah harus mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai umatku, sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi Muhammad salatnya seperti apa ya? Salatnya seperti itu. Sama ketika kita membandingkan dengan agamamu. Di dalam Matius 26 nomor 39. Maka Yesus sujud. Dia sujud. Semalam-malaman dia berdoa. Dia sujud. Lalu kemudian menengadahkan tangannya berdoa kepada Tuhan. Apakah Kristen melakukan itu? Tidak, katanya pengikut. Kenapa tidak mengikuti? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, maka dia harus melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Yohanes 14:12. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, mereka harus mengikuti aku sujud. Nah ini mereka, kalian ke gereja, domreng, joget, domrek, begitu itu ikuti siapa? Coba. Kalau kami mengikuti Nabi Muhammad dong. Salat dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Berdiri, diajarkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Membaca Al-Quran, dijelaskan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Rukuknya diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77. Kemudian sujudnya diajarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fat ayat 29. Adapun waktunya, salat subuh diajarkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Adapun suhur diajarkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Salat asar diajarkan kemudian dalam surah Asar ayat 1. Kemudian salat apa lagi? Maghrib. Salat maghrib diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 9. Kemudian salat apa? Isya diajarkan dalam surah An-Nur ayat 58. Salat apa lagi? Semuanya sudah dijelaskan. Makanya dikatakan, Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawqut. Salat itu adalah ibadah yang wajib, di mana waktunya sudah ditentukan atas orang-orang yang beriman. Oke? Terkait dengan rukun-rukunnya, itu mencontoh kepada Nabi Muhammad. Kenapa mencontoh kepada Nabi Muhammad? Seluruh perintah yang datang kepada Nabi Muhammad itu diterima melalui pewahyuan. Hanya ada satu perintah yang Nabi Muhammad diundang untuk menerimanya langsung. Untuk mempraktekkan langsung di hadapan Allah. Apa itu? Salat. Itulah tadi yang dikatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan kemudian diangkat oleh Allah sendiri, diperjalankan ke langit ketujuh untuk menerima perintah salat.
Satu-satunya perintah yang diterima dengan dijemput hanya perintah sholat. Puasa diterima di bumi. Zakat diterima di bumi. Puasa diterima di bumi. Zakat diterima di bumi. Apalagi? Perintah-perintah yang lain semua di bumi. Satu perintah yang ringan tapi sangat berat. Yaitu sholat. Diperjalankanlah Nabi Muhammad untuk menerima sholat tersebut. Nah, kemudian kalau begitu siapa yang harus menjadi contoh? Ya dia. Karena dia yang menerima perintah itu. Maka sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai umat Islam sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu. Paham ya? Nah, sekarang kamu beribadah di gereja hari Minggu itu senggol kiri, senggol kanan, maju, mundur dikit, maju dikit, senggol, jungkir balik. Itu yang ngajarin siapa coba? Yang ngajarin siapa kamu? Apa? Yang joget-joget di tempat gerejamu itu siapa yang ngajarin? Gak peduli aku. Dasar muridnya Edis. Kenapa kau bilang saya murid Edis? Lalu siapa? Tadi kau ngaku 3 bulan kau jadi muridnya sudah. Kan saya nonton doang. Ya, sama aja itu. Kok kau bilang sama? Nonton itu berarti kau. Ya sama dong. Seorang guru itu selalu ditonton sama murid. Gurunya memperagakan pengajaran depan kelas, murid mendengarkan. Nah, Edis memperdengarkan kemudian ajarannya di Komal, kau nonton di bawah, tuyul. Berarti kau murid. Samanya di bawah ini kan, tuh 1,6 manusia. Itu adalah orang yang belajar. Berarti mereka murid. Meskipun mereka tidak mengakui Bang Suma ini sebagai guru, tapi secara tidak langsung mereka belajar. Nah, begitu juga ketika kau masuk di Komalnya gurumu Edis. Edis manusia laknat itu. Kenapa enggak kau suruh aja gurumu ke sini? Kau lah yang nyuruh temanmu itu kan? Nenekmu kiper. Justru dia lari ke luar negeri itu kan menghindari aku. Aku bilang pula aku temannya. Apa lagi? Woi, Jangan galak-galak dong. Teriak-teriakmu udah malam. Mau kok gak bayar tetangga apa? enggak, aku bayar pajak. Aku yang bayarkan mereka pajak semua. Kenapa kau teriak-teriak? Ya aku teriakin kamu, telingamu itu udah tertutup daging babi. Cepat bertanya lagi, cepat. Sebelum saya balik nanya. Yaudah, saya nanya yang logika aja ya. Langit sama bulan jauh mana? Ya ampun. Langit sama bulan jauh mana? Kira kamu kan selalu mengadakan langit ketujuh. Sama bulan jauh mana? Jauh mana lagi? Bulan dan langit. Ini pelajaran apa ini? Udah jawab aja, jawab mana? Alamak. Gimana ceritanya ini pertanyaan kayak begini? Apa nggak sakit orang kayak gini bertanya? Yang pasti sebelum kau mencapai langit, kau temui dulu bulan. Jarang lah itu, langit itu deket, langit itu. Di luar kan udah gak ada langit. Jadi duluan mana, langit atau bumi? Atau bulan? Ya duluan langit lah, langit kan cuma atmosfer ini doang. Deket. Langit itu tuyul. Jangan bulan kemana-mana. Maka ada Google, ada AI. Coba jarak. Di luar angkasa tuh gak ada langit, di luar angkasa. Jarak bumi ke langit itu berapa?
Langit kan cuma deket ini doang kita bisa lihat ini. Bulan tuh jauh. Ya Allah ya Karim. Dikasih fakta malah begitu. Salah, kau bertanya sesuatu yang kujawab pun kau tidak akan sanggup. Udah, Aku terserah kamu. Aku boleh bertanya? Oke. Tanya samamu ya. Ya, Kalau kamu pergi beli helm di toko yang ada di sebelah kanan, itu jaraknya 1000 meter. Kemudian kamu beli kaos tangan di arah sebelah kiri, itu jaraknya 1 kilometer. Pertanyaan saya, agar kamu kemudian menempuh jarak yang lebih dekat, mana yang lebih dulu kamu beli? Kaos tangan kah atau helm? Silakan. apa? Yang lain lah. Mudah banget itu. Apa jawabanmu? Ya kan sama aja jatuhnya kan. Apanya yang sama? 1000 meter lah 1 kilo kan sama. Apanya yang sama jaraknya? Jaraknya kan sama. Loh, kamu lebih dulu kemana dulu? Kemana kamu pergi dulu? Beli helm atau kos tangan? Ya beli helm. Alasannya? Ya karena saya butuh helm. eh, Orang berbicara mengenai jarak. Ya jaraknya kan sama. Kau gimana sih? Terus kenapa kau bilang ke helm dulu? Berarti kau jaraknya lebih dekat helm. Tunggu, emang kan kau bilang dari tadi. Ya ngapain saya beli sarung tangan? Saya kan nggak butuh sarung tangan. Kan ini pertanyaan tuyul, bukan kebutuhanmu. Yang betul-betul kebutuhan. Cuman berbicara mana yang lebih dekat. Kau bilang Udah, jawabanmu apa? Hah? Jawabanmu apa? Jarak yang terdekat. Ya sama kan 1000 meter itu 1 kilo. Salah kamu. Kok bisa kau bilang salah? Kok gimana sih? Saya lebih dulu milih beli kaos tangan. Karena ke arah kiri, di situ ada rumahnya Pak Bom jualan kaos tangan dan jaraknya dari situ dan 200 meter. Dasar lo. Kaos tangan ada lebih dekat 200 meter. Pak Bom jualan pas di sudut-sudut itu sampingnya kandang ayam. Pak Bom situ jualan kaos tangan. Kau ini dasar memang murid Edis memang otaknya nggak jalan sih. Mau kayak mana lagi? Tadi nggak ada bom-bomnya. Gimana kau? Tapi ternyata setelah saya melihat ke kiri ada. Kamu aja langsung lari ke kanan beli helm. Nafsu kali. 100 meter tuh. Mentang-mentang yang jual helm janda, kau pilih ke kanan. Memang kau ini aneh. Yang aneh kan. Loh, kan jarak tempuh untuk membeli kaos tangan dengan helm. Perhatikan soalnya. Memang jarak antara helm yang tadi itu sama, tapi ketika saya ke kiri, ternyata 200 meter ada warung Pak Bom situ jualan kaos tangan. Oh, nah ada sih lo. Bisa aja. Yang kayak gitu faktanya. Tadi lu bertanya sama aku berapa pertanyaan? Tahu lupa. Tidak kan? Nah, sekarang saya bertanya yang kedua. Boleh? Pertanyaan kedua boleh? Lanjut. Boleh? Oke. Boleh bebas. Kamu ada mobil? Nggak ada. Ada motor? Ada. Nah, pertanyaan saya. Kenapa lebih cepat botak ban belakang daripada ban depan motormu itu? Jawab. Ini ilmu fisika. Sering ngerem kali. Mana? Apa?
Sering ngerem cakram mungkin. Oh, cakram ya ban depan. Kebanyakan. Masa kayak gini aja kok nggak bisa Tadi kan kamu tanya yang duluan botak kan ban depan kan? ban belakang. Ban belakang. Kan sering ke bengkel karena ban belakang. Sikit-sikit bocor ban belakang. Sikit-sikit kempes ban belakang. Sikit-sikit diganti ban belakang. Itu apa sebabnya? Mungkin roda penggeraknya di situ mungkin di belakang. Salah, karena ban belakang itu selalu mikir bagaimana caranya bisa melambung ban depan. Makanya cepat botak. Salah. Siapa yang ketawa itu? Ban belakang itu selalu mikir gimana caranya lambung si depan ini. Kok pede kali dia di depan terus. Dia ada batu menghindar, giliran saya yang kena. Begitu ada kotoran sapi, dia menghindar, saya yang kena. Jadi dia selalu mikir mau nyelip ke depan, gitu. Makanya dia cepat botak, paham? Udah dibilang ilmu fisika, masih juga nggak ngerti. Paham nggak? Ya paham. Ya gitu dong. Udah capek samamu. Nggak ada pintar-pintarnya. Tapi tadi kan kamu 3 pertanyaan, toh? Harus adil dong. Saya pertanyaan ketiga nih. Boleh nggak? Yuk lanjut. Nah, ada satu benda yang sangat mengerikan dan menakutkan. Benda ini di tempat persembunyiannya berupa gua yang gelap. Benda ini ketika kemudian bibir gua itu terbuka lebar, dia tidak bisa keluar. Namun ketika pintu gua itu tertutup rapat, baru kemudian dia bisa keluar. Pertanyaan saya, apa nama benda tersebut? Silakan. Ketika pintu goa terbuka lebar, dia nggak bisa keluar. Emang gua Meskipun, ada pintu. meskipun ditarik dengan tali. Atau didorong pakai eskavator. Tapi kalau pintu goanya itu tertutup, misalnya ditutup pakai batu, meskipun lubangnya cuma sedikit, baru bisa keluar benda itu. Apa nama benda tersebut? Ya, muridnya Edis memang harus diuji yang pertanyaan-pertanyaan begini. Supaya dia nggak pergi nonton lagi di sana. Tahu nggak? Itu tabelnya ada yang jawab upil itu. Kau nggak tahu? Nggak tahu. Ludah. Coba kau meludah, lebarin mulutmu. Coba, buka mulutmu lebar, habis itu kau ludah. Coba. Perhatikan, 1, 2, 3. Bisa nggak? Tahu. Buka mulutmu, habis itu kau meludah. Bisa nggak? Ayo, buka mulutmu lebar-lebar, habis itu kau meludah. Bisa nggak? Saya nggak suka ngeludah. Coba aja praktekkan dulu, buka. Habis itu kau ludah keluar. Coba. Bisa nggak? Bisa nggak? Gila gitu. Iya, kok gila. Bisa nggak kau meludah dalam keadaan mulutmu terbuka lebar? Hah? Bisa nggak, Bang? Bukan disuruh begitu, disuruh meludah kok malah batuk. Ini muridnya di sini ya. Udah ya, 3 pertanyaan saya kok nggak bisa jawab. Percuma jadi murid Edis. Udah dulu. Silakan, Bang Handi.
Kasih. Makasih ya saudara Jeder. Salam sampaikan sama gurumu itu. Kalau cebok jangan pakai air 1 sendok. Harus bersih. Ya.